Kasus keracunan massal usai mengonsumsi makanan bergizi gratis yang terjadi di Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Akibatnya menimpa puluhan korban mulai dari siswa, santri, guru, hingga orang tua siswa. Kasus keracunan massal yang diduga terjadi setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis di Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur hingga kini masih menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak adanya langkah nyata dan pemberian sanksi terhadap pengelola program SPBG yang diduga menjadi penyebab insiden tersebut. Berikut sejumlah fakta terkait kasus keracunan massal di Kecamatan Telanakan. Pertama, kronologi awal kejadian. Insiden keracunan massal terjadi pada Selasa 9 September 2025 setelah puluhan korban berbondong-bondong datang ke Puskesmas Telanakan. Mereka mengalami gejala mual, pusing, dan muntah-muntah usai menyantap makanan dari program MBG. Gejala mulai muncul sejak sore dan memuncak pada malam hari. Akibat membeludaknya pasien, Puskesmas Telanakan sempat kewalahan hingga harus merujuk sebagian korban ke fasilitas kesehatan lainnya, termasuk rumah sakit daerah. Data awal menyebutkan korban mencapai 35 orang. Fakta yang kedua, jumlah korban bertambah. Pada Rabu siang 10 September 2025, Ketua DPRD Pamekasan Ali Mashkur turun langsung ke lokasi untuk memantau kondisi korban. Ia mengonfirmasi bahwa sejumlah korban bertambah menjadi 37 orang. DPRD juga menyatakan akan memanggil pihak pengelola dapur MBG serta mendesak penutupan sementara dapur tersebut. Fakta ketiga, sorotan dari berbagai pihak. Dewan Pendidikan Pamekasan menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Mereka menegaskan bahwa program dengan niat baik dari Presiden Prabowo Subianto tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa mengorbankan keselamatan siswa. Fakta yang kelima, potensi pelanggaran hukum. Praktisi hukum asal Pamekasan Ahmad Dhofiril Anam menyatakan bahwa insiden ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya terdapat 3 potensi pelanggaran hukum, administrasi, pidana, dan perdata. Jika terbukti ada kelalaian dalam pengadaan atau distribusi makanan, penyelenggara bisa dikenai sanksi. Korban juga berhak menuntut ganti rugi, bahkan sanksi pidana jika unsur pidana terpenuhi. Ia bersama sejumlah pengacara membuka posko pengaduan korban di Jalan Raya Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan sejak Selasa 16 September 2025. Posko tersebut akan terus berjalan selama program MBG masih berlangsung. Fakta kelima, tanggapan pemerintah daerah dinilai minim. Pengelola SPBG Larangan Tokol dan BGN dinilai tertutup dan enggan memberi keterangan publik. Bahkan Bupati Pamekasan Halilur Rahman disebut tidak pernah turun langsung meninjau kondisi korban. Aktivis dari Jaringan Kawal Jawa Timur Musfik Indegeng mendesak pemerintah daerah agar tidak tinggal diam dan segera mengusut tuntas penyebab kejadian. Fakta keenam, kekhawatiran orang tua siswa. Orang tua siswa Ibu Kiki, warga desa Berantah Pesisir Kecamatan Telanakan, mengaku trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap program makanan serupa. Ia bahkan enggan anaknya kembali mengonsumsi makanan dari program MBG. Kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh banyak orang tua lainnya. Fakta yang ketujuh, hasil uji laboratorium. Dinas Kesehatan Pamekasan mengirimkan sampel makanan ke BPOM. Hasilnya ditemukan 2 jenis bakteri berbahaya pada telur, daging ayam, dan sayuran. Kedua bakteri tersebut menjadi penyebab utama gangguan saluran pencernaan yang dialami para korban. Fakta terakhir, rekomendasi Dinkes dan kewenangan terbatas. Dinas Kesehatan mengaku hanya memiliki wewenang untuk memberi rekomendasi, seperti mewajibkan sertifikat layak higienis, inspeksi kesehatan lingkungan, serta penggunaan alat pelindung diri bagi pengelola dapur. Sementara untuk sanksi administratif dan pidana menjadi kewenangan pihak berwajib. Kasus ini masih terus bergulir. Publik menanti tindakan konkret dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar insiden serupa tidak kembali terulang. Abdurrahman Fauzi, JTV.